ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im Bismillahirrahmanirrahim. Kepada wali penghatam atau keluarga penghatam yang mau nyawer dipersilahkan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. La ilaha
الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة لا Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. La Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum wa yamna'unal ma'un la ilaha illallah wallahu akbar la Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar la Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad.
illallah huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna terbentuk ayah dan ibu. Dalam kehidupan ini kami menjadi saksi atas perjuangan kalian yang sangat begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang mengalir, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah,
pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semuanya itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan seorang ibu? Tak pernah dihiraukannya rasa sakit yang menderam, apalagi saat kita berada dalam kandungannya, saat-saat yang menegangkan, saat-saat kita dilahirkan. Di situ pengorbanan ibu sangatlah memberikan. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita angkat tangan kita, kita bermunajat kepada Allah untuk ayah ibu kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami ucapkan. Engkau pasti tahu apa yang kami minta. Ya Allah, jikalau kedua orang tua kami masih ada, panjangkan umur taat mereka. Jangan susahkan mereka ya Allah, karena mereka sudah susah mengurus kami, membahagiakan kami. Ya Allah, jikalau di antara kami ada orang tua yang sudah wafat, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan diajak, jangan disiksa. Jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga. Berikanlah haruman-haruman surga dalam kuburnya. Jadikanlah setiap amalnya ya Allah menjadi teman mereka di surga nanti, di alam barza. Kami menjadi saksi ya Allah atas perjuangan mereka yang begitu luar biasa. Ya Rabbi, jikalau Engkau benar-benar selamatkan kami nanti ya Allah, pertemukanlah kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu ya Rabb, rindu, rindu hati ini melihat senyumnya, melihat cita kasihnya, mendengar suaranya lagi kami dapatkan. Ya Allah, surga tidak akan indah jika tidak ada kedua orang tua kami. Teruntuk guru kami, waktu begitu cepat hari ini. Kami di sini serasa sentuh berselimutan rindu, mengingat saat-saat bersama Engkau wahai guru. Alangkah bahagianya kami akan hadirnya dirimu. Alangkah berartinya hidup ini akan adanya Engkau wahai guru. Kami tahu hari ini harusnya sempurna. Kami juga tahu hari ini harusnya bahagia. Maafkan kami guru yang belum bisa membuat Engkau bahagia tersenyum karena kami. Guru, bagaimana mungkin kami bisa jauh darimu? Jikalau dekat denganmu adalah ketenangan bagi kami. Guru, bagaimana mungkin kami bisa lupa jikalau Engkau selalu mengingatkan kami? Cinta kasih yang begitu lembut serasa di hati ini. Engkaulah yang mengenalkan, karena Engkaulah aku mengenal Tuhanku. Dan teruntuk teman-temanku, aku ingat saat pertama kali aku datang ke tempat ini, keluargaku mengantarkanku. Pada saat itu pula orang tuaku meninggalkanku, keluargaku meninggalkanku. Aku menangis pada saat itu, mengingat saat-saat indah di rumah. Tapi Engkau datang menemuiku, Engkau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, sehingga aku lupa dengan segala masalah yang ada di dalam rumah. Wahai temanku, aku tidak akan lupakan ini teman. Bahwa kita bahagia bersama, menangis bersama, tertawa bersama. Baru rasanya kemarin aku mengenalmu, tapi sekarang kan hanya bisik-bisik. Wahai temanku, jikalau nanti engkau di surga tidak menemukanku, aku memohon kepadamu wahai temanku, mintalah kepada Allah agar engkau membawaku di surga. Ingat saat-saat kita bersama wahai teman.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami di sini akan mensyurahkan surat-surat Al-Quran yang telah kami bacakan tadi. Baiklah, saya selaku pensyurah pertama akan mensyurahkan surat At-Takatsur. Asbabun nuzul surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102 berdasarkan susunan mushaf Al-Quran, dan surat yang ke-16 sesuai urutan pewahyuan di dalam kitab suci Al-Quran. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat, 28 kata dan 123 huruf yang terdapat pada juz amma ataupun juz ke-30. Surat At-Takatsur tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surat At-Takatsur yang artinya bermegah-megah, diambil daripada ayat yang pertama. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 2067 yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dijelaskan dari Ibnu Buraidah sehubungan dengan makna firman-Nya, bermegah-megah telah melalaikan kalian At-Takatsur ayat 1, bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Mereka saling membanggakan dengan kepemilikan mereka yang banyak. Salah satu pihak mereka mengatakan, apakah di kalangan kalian terdapat orang yang semisal dengan si Fulan bin Fulan dan si Fulan? Seraya mengatakan kepada lawannya, mereka berbangga dengan orang-orang yang masih hidup. Mereka mengatakan, marilah kita berangkat menuju kuburan. Lalu lawannya pun mengatakan, mengisyaratkan kepada kuburan yang lainnya. Maka turunlah firman-Nya, bermegah-megah telah melalaikan kalian sampai datang menjemput kalian. At-Takatsur ayat 1 dan 2. Sesungguhnya telah ada bagi kalian suatu pelajaran dari apa yang kalian lihat dan kesibukannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Hadirin rahimakumullah, tafsir ayat yang pertama, an Abi Zaid bin Aslam an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhaqumut takatsur anit ta'ah hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bermegah-megah telah melalaikan kalian dari ketaatan sampai kalian datang menjemput kalian, sampai maut menjemput kalian. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya selaku pensyurah selanjutnya akan menyurahkan surah Al-Asr.
Di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 10 halaman 382 telah dikatakan bahwa surah Al-Asr turun di kota Mekah. Diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Surat ini secara ringkas menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam yang penting dan pedoman kehidupan manusia, di mana Allah benar-benar bersumpah dengan waktu atau zaman yang mencakup atas segala kejadian. Dan surat ini pun menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dan ilmunya yang luas atas kerugian manusia, kecuali orang yang memiliki 4 sifat, yaitu iman, amal soleh, saling menasihati dengan hak dan kesabaran. Pada surat Al-Asr ini ada beberapa kandungan balaghah dalam surah Al-Asr, yaitu yang pertama pada kalimat khusrin menggunakan kalimat nakirah tanpa menggunakan alif lam untuk menunjukkan makna ta'zim, di mana maknanya menjadi khusrin azim. Pada ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri terdapat pengulangan kata tawassaw. Maka pengulangan kata tersebut untuk menambahkan perhatian untuk selalu menasihati, saling menasihati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya selaku pensyurah selanjutnya akan menyuarakan asbabun nuzul surat Al-Fil. Dinamakan surat Al-Fil diambil dari ayat pertama dari surat ini, yang artinya adalah gajah. Karena surat ini mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah. Tetapi sebelum sampai Makkah, mereka dihancurkan oleh Allah. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan berarti mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani. Tapi karena memelihara Ka'bah yang hendak dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fil ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan, ayat ini adalah bentuk istifham atau kalimat tanya dan takjib atau heran. Kata fa'ala biasa diartikan membuat atau melakukan. Bila pelakunya adalah manusia, kesannya adalah perbuatan negatif. Jika pelakunya adalah Allah, ia mengandung ancaman dan siksaan. Dalam ayat terakhir yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lafad asawfa artinya adalah daun, sedangkan lafad ma'kul berasal dari lafad akala yang artinya makan, sedangkan lafad ma'kul yang artinya adalah yang dimakan. Kesannya adalah seperti daun yang dimakan oleh ulat. Syekh Ibnu Katsir menuliskan, siapa yang terkena kepalanya tembus sampai bagian bawah badannya, ia masih selamat lari tunggang langgang, termasuk Abraha. Ia tak langsung mati, ia terluka, ia lalu tewas dalam kondisi hina. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya selaku pensyurah selanjutnya akan menyurahkan surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat dan merupakan golongan surat Makkiyah. Surat ini adalah surat yang ke-29 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qari'ah. Dinamakan Quraisy diambil dari ayat pertama surat ini. Suku Quraisy adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di kota Mekah. Sebagian mufasyirin menjelaskan, Allah menurunkan surat Al-Quraisy untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah. Salah satunya adalah nikmat keamanan. Yang pada surat Al-Fil diterangkan,
kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengetengahkan hadis yang juga dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ummu Hani binti Abu Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku memuliakan hijabah dan sikoya ada pada mereka, dan Allah menolong mereka dari pasukan bergajah. Syekh Ibnu Jarir mengatakan, huruf lam di awal ayat ini menunjukkan makna ta'ajub, seakan-akan mengatakan, kagumlah kamu terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku yang telah aku limpahkan kepada mereka. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan, lafaz ilafi artinya adalah kebiasaan atau tradisi. Dinamakan Quraisy diambil dari nama tokohnya, yaitu Quraisy. Quraisy adalah gelar dari An-Nadhr bin Kinanah yang merupakan kakek Rasulullah SAW yang ke-13. Muhammadun Abdullahi Syaibatun Hashimun Manafun Kusoyum Makilabi wa Muratin wa Kambilun Ayun Galimun Firun Malikun wa Nabri wa Kinnana huwa banu Zaimatin wa Mudarikatin wa Ilyasum Mamudrin Tala Lizari ma'anti summa adna nasihati. Quraisy berasal dari kata at-taqarrusi yang artinya keterhimpunan. Suku ini tadinya terpecah-pecah lalu menyatu dalam satu himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut Quraisy. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya selaku pensurah selanjutnya akan menyurahkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Menurut mayoritas ulama, ia adalah surat ke-17 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Ada sebagian ulama yang berpendapat surat Al-Ma'un adalah surat Madaniyah, karena di dalamnya ada ayat tentang orang munafik yang baru ada di Madinah. Sebagian ulama lainnya menjelaskan awal surat Al-Ma'un diturunkan di Mekah, sedangkan ayat ke-4 sampai 7 diturunkan di Madinah. Dinamakan surat Al-Ma'un yang berarti barang yang berguna, diambil dari ayat terakhir dari surat Al-Ma'un ini. Surat Al-Ma'un ini juga dinamakan surat Ad-Din, surat At-Takwib, surat Al-Yatim, dan surat Ar-Ra'aita. Menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini terkait dengan Ash bin Wail. Menurut As-Sadi mengenai Walid bin Mughirah, ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama, mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Menurut Ibnu Jurayz terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un ini. Asbabun nuzul yang lainnya diriwayatkan dari Ibnu Mundir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholat mereka namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Dalam tafsir Al-Munir, kata yukadzibu artinya adalah mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Dalam ayat ini, ad-din sering diartikan agama, namun ia juga berarti pembalasan. Karena sering sekali dalam Al-Quran, ketika menggandengkan kata yukadzibu
dengan ad-din, artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Demikianlah surahan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya selaku pensyurah selanjutnya akan mensyurahkan surat Al-Kautsar. Di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Ma'ali dijelaskan, surat Al-Kautsar adalah surat ke-108 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 3 ayat dan menjadi surat terpendek dalam Al-Quran. Kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak, dan diambil dari ayat yang pertama yang berarti karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Pokok isi surat ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkurban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan para orang-orang kafir, pembenci Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa semua keturunannya terputus karena semua putranya wafat, maka sesungguhnya merekalah yang terputus. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Al-Mukhtar ibnu Fulful dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Mereka bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah SAW menjawab, Sesungguhnya baru saja telah diturunkan kepadaku satu surat." Lalu beliau membaca firman-Nya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu Al-Kautsar hingga akhir surat." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsirun. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adadal kawakibi yukhtalajul abdu minhu. Fa aqulu ya Rabbi innahu min ummati fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadahnya sama dengan bilangan bintang-bintang. Diusir darinya seorang hamba, maka aku berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku." Maka dikatakan, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu." Cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku pensyurah selanjutnya akan menyurahkan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun nama lainnya adalah surat Al-Munabajah dan Mukoshkoshah, di mana Mukoshkoshah atau Mukoshikisha adalah penyembuh, karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan asbabu nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya, bahwa orang-orang kafir pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawabannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata qul berarti katakanlah, sebagai firman Allah dan perintahnya, agar Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini kepada orang kafir. Kata al-kafirun berasal dari kata kafaro yang berarti menutup. Disebut. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya selaku pensyurah selanjutnya
akan mensurahkan asbabun nuzul surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Madaniyah. Surat An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. Surat ini membicarakan tentang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr ayat yang pertama, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Kata Nasrullah menunjukkan bahwa kemenangan itu dinisbatkan kepada Allah karena dari sumbernya dia semata. Sedangkan kata al-fatuh berasal dari kata fataha yang berarti membuka. Kata ini pula terbukanya suatu jalan atau wilayah yang tertutup dan dihalangi. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh ulama sepakat lafaz al-fatuh yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota Mekah yang sering disebut Fathul Mekah. Sehubungan dengan kejadian itu, suku-suku bangsa Arab menunda untuk masuk Islam karena pembebasan kota Mekah. Di dalam tafsir fi Dilalil Quran dari Ummu Salamah mengatakan bahwa ayat ini turun untuk mendengarkan berita gembira karena pembebasan kota Mekah. Sekian dan terima kasih. Saya selaku pensyura yang selanjutnya akan menyurahkan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab atau Al-Masad adalah surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga yang artinya gejolak api. Pokok isi surat ini berisi tentang nasib salah seorang paman Rasulullah SAW, yakni Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa api neraka. An Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal batha fasu'idal jabala fanada ya sabaha fajtama'at ilaihi Quraisy faqala ara'aitum in hadastakum annal aduwa musbahkum aw mumsaikum akuntum kusaddiquni. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke lembah Baqo. Lalu beliau menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, "Awas, ada musuh di pagi hari ini." Maka orang-orang kafir berkumpul kepadanya dan beliau bersabda, "Bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi hari atau petang hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku?" Qalu na'am. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday azabun syadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka akan aku peringatkan kepada kalian akan datangnya siksa yang keras." Qala Abu Lahab, "Alihadza jama'tana tabbalaka." Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu, karena inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab. Sekian dan terima kasih. Saya selaku pensurah selanjutnya akan menyurahkan surat Al-Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad artinya adalah tunggal, yang mana kata ini menunjukkan kata sifat yang artinya Allah mempunyai sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ini adalah ahadiyatul wujud atau keesaan wujud. Karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala wujud yang lain hanyalah berkembang dari wujud zatiahnya. Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantung. Arti as-somad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana tanpa seizin Allah. Allah adalah Tuhan yang
Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi hajat segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hakikat Allah itu tetap, abadi, azali. Sifatnya adalah mutlak dan sempurna dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan wujud tambahan setelah kekurangan dan ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Dan kelahiran pula memerlukan perkawinan, lagi-lagi ini mustahil bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Lafad kufuwan terambil dari kata kufu yang artinya sama. Tidak ada orang yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin Dia memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang dapat mendekati dan menyamainya. Makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis dikatakan, an Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ayakra'u fi lailatin sulusal Qur'an. Dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yaqra'u sulusal Quran, bagaimana caranya membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Qala, beliau bersabda, kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Membaca surat Al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya selaku pensurah selanjutnya atau pensurah terakhir akan mensurahkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini dinamakan Al-Mu'widzatain, yakni membawa pembacanya menuju tempat perlindungan. Kedua surat ini juga dinamakan Al-Mukasyikisyatain, yaitu dua surat pembebasan manusia dari kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidakkah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingan sama sekali? Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul kedua surat ini berkenankan dengan kisah Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah terkena sihir oleh golongan Yahudi yang bernama Kabid bin Asam. Rasulullah disihir dengan cara batang kurma yang berisi rambut beliau, benang 11 ikatan dan ditusuk jarum. Kemudian Rasulullah didatangi dua malaikat, yang mana dua malaikat ini berada di samping Rasul. Kedua malaikat itu saling bertanya tentang penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dengan kejadian yang menimpa baginda Rasulullah SAW, kemudian Allah menurunkan kedua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, maukah aku kabarkan kepadamu tentang alat berlindung diri yang paling utama untuk digunakan seorang? Dia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini, hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Hadirin yang berbahagia, dikarenakan sudah memasuki waktu zuhur, oleh karena itu kita rehat sejenak untuk melaksanakan salat zuhur dan menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dan dimohon kepada para hadirin sekalian untuk kembali ke tempat setelah ba'da zuhur, karena acara akan dilanjutkan. wa tuqabil
sekalian, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Wa husnul awatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala nafasin bi'adadi kulli ma'lum milak subhanallah subhanallah. Ada syarat doang jadi lemah nggak ada.